Hari ini kita akan mewawancarai seorang pengusaha yang telah berkecimpung di bidang industri selama kurang lebih 6 tahun. Beliau adalah Bapak Opta Muzaki Effendi, seorang alumni dari Universitas 11 Maret yang telah mendirikan atau sebagai owner dari Zaki Stis Clothing Industry yang telah ada sejak tahun 2018. Dulu ada program mahasiswa wirausaha, terus aku juga ikut karena ada beberapa ratus orang yang daftar, kan cuma ada berapa puluh yang diterima, jadi dapat modal dari kampus. Waktu itu ngajuin kaos juga, kaos konveksi ngajuin kaos anak, brand kaos anak, ngajuin proposal 12 juta, yang turun 6,5 juta. Nah itu juga lumayan buat modal itu. Singkat cerita, akhirnya aku juga bikin PO kaos kampus UNS, ini kaos yang bertuliskan tema UNS lah. Itu saya mengkoordinasi sama teman-teman di kosan. Ada beberapa teman yang satu fakultas itu saya kasih satu CP yang bertugas untuk menghandle pembayaran, pengiriman, sama pencatatan untuk ordernya. Jadi pesan kaos yang model apa, yang sekitar berapa, setelah udah jadi dia yang itu. Ini di bulan kedua itu udah jalan 1 semester, itu udah lumayan. Mungkin kita buka PO 2 bulan, terus 2 bulan 1 bulan, 2 minggu buat PO, 2 minggu untuk produksi. Ya, itu lumayan. Di satu kali itu kita dapat kurang lebih ada 150-an piece itulah. Nah itu lumayan, dari keuntungannya kurang lebih ya sekitar 20% dari totalnya, kan lumayan buat teman-teman pas waktu kuliah itu kan. Nah, terus berjalannya waktu akhirnya karena kita tahu hasilnya juga lumayan, akhirnya dari situ saya mencoba memberanikan diri untuk menawarkan ke teman-teman kan di organisasi, ada HMC, ada MPF, beberapa teman-teman kelas juga pun, teman-teman kelas pun akhirnya kadang sakit, kadang ada urusan anak, urusan keluarga, makanya kita mensiasati itu kalau bisa produksi itu karena kita udah ngitung kapasitas kan, produksi sehari itu bisa sekitar 50-an potong, otomatis kita sampaikan ke customer tuh kita ada jeda. Seumpama dia punya deadline 1 minggu, kita produksi semua membutuhkan sekitar 1 minggu, kita sampaikan ke customer tuh 10 hari atau lebih dari itu 2 minggu, karena kita mensiasati kalau mati lampu, mesinnya rusak, yang produksi sakit, anaknya sakit, atau bahkan mungkin ada yang meninggal, kan bisa jadi seperti itu. Terus belum nanti kita udah belanja kain, udah beli kain, customernya nggak jadi dengan warna itu. Nah itu nanti ada beberapa kesepakatan awal yang kita sampaikan. Ataupun ketika produksi ada barang yang cacat, nah itu ada garansi, otomatis kan kita nanti bisa buat baru, bisa dipermak, ataupun bisa disampaikan lah di awalnya. Dan alhamdulillah yang sebagian besar masuk di sini itu adalah orang-orang yang bisa dijual lagi. Ketika usaha itu kan kita memikirkan tetap ada yang namanya resiko. Nah, pernah kita juga ngerjain beberapa orderan yang nggak jadi untung, malah kita rugi. Artinya kita harus mengembalikan uang ke customer karena vendor yang kita amanai buat ngerjain itu nggak sesuai. Jadi dia minta, kemarin dulu itu ada order, dia minta kaos sablon depannya ini, yang belakang ini, tapi yang nyablon yang ngerjain itu kebalik. Nah, otomatis sudah jadi, customer nggak mau terima. Akhirnya barang saya pakai sendiri, customer minta uang kembali dan sebagainya. Yang produsen tidak mau tanggung jawab dengan itu. Nah, ternyata
market konveksi ini masih lumayan besar dan lumayan banyak lah gitu kan. Maksudnya biar operasional, bahkan kita pun buat buat nabung itu bisa gitu kan. Jadi semester 7 itu titik balik kita masih punya karyawan dan punya toko. Yang pertama butuh dulu. Kalau saya pertama dulu karena mungkin dari kelas 6 SD abang udah tidak ada, bapak udah tidak ada. Terus yang tinggal kerja itu cuma ibu pun guru di TU aja, TU swasta, nggak PNS. Punya 2 kakak yang sama-sama kuliah juga, yang mereka juga punya yang sama, yang mencontohkan hal yang sama. Mereka terus kuliah, sekolah juga sambil usaha. Sekarang yang nomor 1 PNS di UNS, terus buka usaha juga. Mungkin ya di UNS ada namanya Java Phone, itu counter spesialis iPhone. Di sana dia punya itu juga. Itu posisi di kuliah juga sama, dia jualan HP. Buat apa? Buat dia mencukupi dia beli buku dan lain-lain, karena ibu kan cuma aku dunia semennya ya wes apa cukup pono, apalagi seorang laki-laki kan tugasnya kan kayak gitu. Yang kedua pun sama, kuliah sambil ngajar di sini. Sekarang jadi dosen di mana juga kayak gitu. Dan dia juga maksudnya ketika kuliah ya nyambi buka toko komputer, walaupun sekarang udah nggak bisa terus kan. Jadi waktu SMP itu saya saya buka toko komputer, yang jagain saya, jadi pulang sekolah juga saya, sampai dia nanti pulang sekolah nanti itu pun akhirnya nurun ke saya gitu. Di saat SMP saya udah jualan pulsa, udah jualan pulsa, jualan HP juga. Kuliah SMA juga gitu, SMA udah mulai, karena diajarin kakak yang pertama itu dia desain grafis. Akhirnya di SMA pun saya juga nyambi desainin baju sablonan punya temennya kakak itu, desain percetakan itu yang pakai Corel. Di saat itu tuh saya, dan akhirnya kuliah juga, akhirnya ada kebutuhan karena keterpaksaan itu akhirnya memunculkan itu. Memulai itu ya kita butuh dulu, kita nggak tahu satu saat mungkin apa yang teman-teman sukai. Saya dari kecil memang senang pakai baju yang bagus, saya ternyata nggak tahu ternyata malah bikin baju juga gitu. Zakistis Clothing Industry memiliki 2 cabang. Yang pertama di daerah Gemolong Sragen yang merupakan pusat produksi konveksi. Yang kedua berada di area Pasar Panggungrejo, tepatnya di kios Pasar Panggungrejo Blok A lantai 2, di belakang Kecamatan Jebres dan di area UNS. Nah, teman-teman, motivasi yang dapat kita ambil dari Bapak Oktas sebagai owner Zakistis Clothing Industry adalah kita harus merasa butuh terlebih dahulu. Ketika seseorang merasa butuh akan hal tersebut, maka ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kebutuhan tersebut. Sekian dari kami. See you next time. Salam wirausaha.